Sebenarnya untuk background pendidikan saya pribadi pribadi itu adalah seorang sarjana hukum. Mungkin dibandingkan dengan senior-senior yang lain bergerak di bidang pendidikan seperti Kang Indra ataupun Kang Kosim dan juga Kang Suryadi. Nah, sebagai aktivis, saya nggak berani bilang aktivis juga karena aktivis itu mungkin hanya cocok untuk Kang Indra mungkin ya karena Masya Allah. dia selalu senantiasa bergerak setiap harinya. Ya alhamdulillah hari ini masih bisa dikasih kesempatan oleh Kang Indra untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional karena mungkin dengan nanti ada dua narasumber yang lebih dalam dari segi hukum karena seperti yang saya bilang tadi background pendidikan saya adalah ilmu hukum. Jadi mungkin lebih jelas mengenai sumber daya manusia dan pendidikan lainnya akan lebih rinci dijelaskan oleh narasumber yang lain. Ya, perkenalkan tadi saya Alvin Sobirin. Waduh, ada yang Aduh, halo, selamat datang. Ya, Ah, boleh dilanjut ya, Kang ya? ya silakan kan. Oh, enggak. Nah, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, kita tahu bersama-sama target Indonesia ke depan ini adalah menjadi Indonesia Emas, memperingati 100 tahun kemerdekaan Indonesia, yang mana tentu di dalam visi dan misi menuju Indonesia Emas ini terbagi dalam beberapa aspek yang mana saya pernah mencatat di dalam penelitian saya Indonesia Emas ini memiliki empat pilar utama yang akan dituju oleh pemerintah. Yang pertama itu kan memperbaiki sumber daya yang unggul, lalu ada demokrasi yang matang, ada pemerintah yang baik. Nah, yang selanjutnya itu ada keadilan sosial. Saya pernah mencatat mengenai empat pilar utama itu, yang mana hari ini kita diperlihatkan tentang bagaimana sistem pemerintahan, sistem demokrasi, dan sistem keadilan yang harus terus diperbaiki menuju Indonesia yang lebih baik ataupun Indonesia yang lebih berdaulat. Rencana jangka panjang Indonesia Emas ini kan kita pahamin bersama-sama. Kalau dalam bidang pendidikan mungkin ada peningkatan sumber daya manusianya yang nanti akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Tapi saya lebih sensitif mengenai bagaimana menuju Indonesia Emas ini, pemerintah harus melakukan reformasi dan supremasi hukum sebagai aktivis hukum ataupun pegiat di bidang hukum. Saya merasa hari ini pemerintah masih sedikit kebobolan mengenai bagaimana penerapan ataupun penegakan demokrasi yang mana mencerminkan empat pilar utama yang saya sebutkan di awal itu. Hari ini di Undang-Undang Dasar kita menjamin bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang mana hukum harus ditegakkan. Sebagaimana Adi Giyom hukum pernah menyatakan, sehukum harus tetap ditegakkan walau bumi ini akan hancur sekalipun. Nah, itulah fundamental yang harus dipikirkan oleh pemerintah saat ini. Bagaimana caranya untuk menerapkan distributive justice, untuk dapat menerapkan keadilan sosial. Hari ini kita dapat melihat secara terang benderang terjadi gap yang luar biasa antara ketimpangan sosial, bagaimana si A dapat memiliki ekonomi yang baik, sedangkan si B tidak dapat memenuhi ekonomi yang baik.
Hal tersebut masih menjadi banyak sekali PR pemerintah saat ini, terutama dalam hal reformasi di bidang hukum. Tentu, reformasi di bidang hukum ini kan tidak serta-merta menjadi permasalahan pemerintah, tapi juga harus banyak stakeholder terkait yang ikut bekerja sama, terutama kita sebagai para pegiat eh, pemerintah ataupun para pegiat lapangan yang harus bersama-sama komparatif bersama pemerintah memajukan reformasi hukum ini. Saat ini saya melihat bahwa pemerintah mempunyai dua permasalahan dasar di bidang hukum menuju Indonesia emas. Yang pertama saya melihat adanya intervensi kepada aparat penegak hukum. Hari ini alhamdulillah saya dikasih kesempatan bekerja di salah satu instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Tangerang. Dan saya masih bisa melihat bagaimana intervensi kepada aparat penegak hukum ini masih sangat besar. Ketika ketika intervensi ini terus-menerus terjadi, akan menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Bagaimana kita pahami kan instansi pemerintah ini adalah instansi penegak hukum yang mana tajam ataupun tumpulnya penegakan hukum itu dilakukan oleh para aparatur penegak hukum. Ketika adanya intervensi ataupun adanya eh, pembunuhan terhadap karakter aparat penegakan hukum itu tentu akan menghilangkan independensi ataupun imparsialitas dari aparat penegakan hukum itu. Yang tadinya saya mengutip perkataan dari guru besar saya, Profesor Dr. Yusri Lizar Mahenda. Ia mengatakan bahwa di dalam sistem hukum yang kuat, orang jahat akan berubah menjadi baik. Tapi ketika kita dalam sistem hukum yang lemah, orang baik akan dibuat menjadi jahat. Ya, ya. Oleh sebab itulah saya merenung mengenai perkataan tersebut. Harus adanya reformasi besar-besaran mengenai hukum ini menuju ya target kita tadi Indonesia Emas 2045. Kita dapat bonus demografi, kita dapat keunggulan di sektor ekonomi dan lainnya. Tentu itu harus harus menjadi pertimbangan baik untuk kita. Jangan sampai bonus itu yang harusnya kita menjadi negara berdaulat. Karena kan tujuan tujuan utama dari Indonesia Emas ini kan kita pahami adalah mengangkat derajat negara Indonesia ini menjadi negara yang maju dan berdaulat ataupun sejahtera. Nah, oleh sebab itulah semua stakeholder, terutama pemerintah, harus berkesinambungan, bekerja secara baik, yang mana hasil dari pekerjaan yang baik itu sama-sama kita bisa nikmati nanti. Ini masih menjadi problem utama kita, merujuk pada berbagai sistem aspek di Indonesia, nggak cuma hanya pendidikan, sosial, ekonomi, dan lainnya. Ini masih banyak sekali PR yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Nah, lalu selanjutnya menurut saya PR yang kedua tadi adalah ada PR yang kedua yang mana kurangnya profesionalisme sebagai eh, manusia yang diberikan hak dan kewajiban. Tentu kita memiliki hasrat profesionalitas yang harus dikerjakan. Nah, hari ini kita melihat banyak sekali judicial corruption yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum. Setelah tadi mungkin diintervensi, lalu sekarang ada yang namanya penyakit profesionalisme. Nah, itu menjadi dua momok besar yang mengakibatkan harus terjadinya reformasi besar-besaran dalam sistem hukum di Indonesia ini. Nah, kita kita harus melek juga di dalam
undang-undang kita mungkin di dalam paradigma masyarakat itu kan lebih banyak berpikir hukum kita ini nggak efektif, hukum kita nggak adil. Nah, tapi setelah saya pribadi kan sebagai background latar belakang hukum di Indonesia secara formal, secara apa yang diatur dalam undang-undang, itu sebetulnya adalah sebuah pemikiran yang luar biasa daripada founding father kita. Mereka para pencetus ataupun para pemikir dan penafsir. Salah satunya ya guru besar saya Profesor Dr. Bardan Nawawi Arif dan profesor-profesor lainnya. Di mana hukum itu sebenarnya tajam. Tinggal bagaimana penegakan yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum ini yang harus diperdalam. Nah, perdalaman terhadap profesionalitas ataupun karakter itu, itulah yang akan menjadi bobot dari peningkatan sumber daya manusia yang unggul, yang mungkin nanti akan lebih diperdalam oleh senior-senior saya yang lain. Dalam hal ini kan kita pahami, kemarin kita baru selesai em, melewati sebuah konses, kontestasi, Pasti. sebuah reformasi juga. Itu kita sebut reformasi dalam dunia hukum. Pesta demokrasi yang besar, yang mungkin hampir penuh gejolak, hingga sampai kemarin kita lihat di sidang Mahkamah Konstitusi, bahkan mungkin sampai setelah selesainya sidang dan ditetapkan keputusan oleh KPU, masih terjadi gejolak terkait presiden rakyat ataupun presiden hasil KPU. Nah, kita jangan terus terbawa oleh eh, paradigma yang menjurus terhadap bagaimana pengakuan presiden ataupun wakil presiden. Kita pahami bahwa ya secara material dan formal yang hari ini ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan akan nanti dilantik ya pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Nah, itu adalah pemerintah yang mana akan bertanggung jawab menuju 20 tahun ke depan lagi Indonesia Emas. Berarti kita punya 4 periode lagi menuju Indonesia Emas ini, karena di tahun ini itu kan akan dipimpin oleh presiden yang baru. Nah, bagaimana caranya presiden ini tidak hanya bertanggung jawab memberikan keadilan, karena selama ini yang terlintas di benak kita adalah presiden ataupun pemerintah ataupun anggota yang lain adalah mereka yang harus dilayani. Itu yang harus kita ubah, Bapak Ibu hadirin. Karena makna dilayani adalah sebuah makna yang salah. Karena sesungguhnya kedaulatan tertinggi itu di dalam Undang-Undang Dasar diatur adalah kedaulatan rakyat. Kita adalah tongkat tertinggi yang harus diberikan kata pelayanan oleh mereka. Bukan kita yang harus melayani pemerintah, tapi pemerintahlah yang harus melayani kita. Itu harus sama-sama kita ubah. Jangan sampai saat ini kita lihat, wah, ada seseorang yang punya kewenangan, seseorang yang punya jabatan, seseorang yang punya prioritas politik, dia yang harus dilayani. Ah, kalau mental pemikiran kita kayak gitu, bagaimana kita menuju Indonesia emas? Mungkin Ya. Indonesia perak pun belum dapat itu Kak Indra ya, kalau kayak Nah, gitu ya. betul, betul. Kita harus ubah itu, cara berpikir paradigma, itu harus sama-sama kita ubah. Yang selanjutnya kan setelah kita merubah konsep berpikir kita, lalu ada eh, konsep berperilaku kita, bagaimana menerapkan yang seharusnya dilakukan. Karena kerap kali saya melihat saat ini tuh bisa dikatakan orang-orang Indonesia ini bisa jadi berpribadian ganda. Dia bisa berubah menjadi baik dan satu sisi kadang dia bisa menjadi buruk. Nah itu kita harus harus ubah bersama-sama itu karena apa yang kita pikirkan harus juga selaras
apa yang kita lakukan. Kalau peribahasa bahasa Jawa kan, jangan suka bisa ngomong tapi nggak bisa ngelakoni. Iso Hmm, ngajari tapi ra isa ngelakoni. oh nih. Itu jangan Biar sampai kok kita nih. jago ngajarin, ngajarin, nyuapin, prakteknya nol. Itu Ya, kita kita harus 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 sama-sama memperbaiki itu. Dan juga Indonesia Emas 2045 ini adalah target kita bersama-sama. Kemarin saya juga ikut memeriahkan bersama-sama dengan kaum buruh. Kita berdialog, saya berdialog dengan mereka bagaimana target kita ke depan. Itu kita harus bukan hanya mensejahterakan satu sisi, tapi kita harus juga melihat sisi-sisi terendah dari pondasi kehidupan. Bagaimana pendidikan kita bisa memaju, bagaimana ekonomi kita memaju, tapi pelaku peningkatan tersebut partai buruhnya ataupun buruh-buruh kita belum sejahtera. Karena tingkat ekonomi yang rendah itu kan tentu berpengaruh terhadap peningkatan pendidikan dan lain-lain. Nah, mungkin eh, penutup dari saya adalah Indonesia Emas ini adalah sebuah tujuan yang sama-sama kita perjuangkan, kita sama-sama lakukan dari aspek tertinggi yaitu aspek pemerintah dan kita aspek pendukung yaitu masyarakat harus terjadi hubungan yang baik, harus memiliki keselarasan untuk mengedepankan Indonesia menjadi negara yang bermartabat, negara yang maju, negara yang sejahtera, negara yang berdaulat, dan negara yang tidak bisa diinjak-injak oleh negara lain. Mungkin itu Kak Indra, siap. closing statement dari saya. Oke. Ya, atur nuhun Kang Alwin, luar biasa sekali. Ini anak muda ya, kemudian pakar praktisi hukum dan akhirnya menggebu-gebu dengan idealismenya. Mudah-mudahan ke depan di Hari Pendidikan Nasional ini supremasi hukum di negara kita menjadi lebih baik jika idealismenya masih terjaga seperti anak muda ini, seperti itu. Baik, saya minta satu orang dari ibu bapak sekalian yang ingin menyampaikan atau menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Kang Alwin. Silakan, boleh dari Abi Budian, kemudian Pak Zainal Abidin, Muhammad Fajar, Genta. Nah, silakan jika ingin menanggapi. Kalau tidak ada, saya yang akan bertanya nanti nih ya. Nah, ini kaitannya dengan pendidikan ini. Karena saat ini, Kang Alwin kita tahu banyak sekali berita mengenai guru-guru atau para pendidik yang akhirnya dilaporkan atau kena kasus hukum. Nah, itu. Menurut pandangan dari Kang Alwin sendiri bagaimana dengan kondisi saat ini? Kalau zaman dulu saya sekolah, mau diapain oleh guru ya kita terima, apalagi orang tua malah kita yang dimarahin double ketika balik ke rumah, seperti itu. Bagaimana Kang Alwin? Mungkin dengan Kang Alwin berbicara seperti ini di mata hukum, orang tua akan mikir dua kali untuk melaporkan guru seperti itu. Iya, baik. Terima kasih, Indra. Itu memang sebuah sebuah berita yang menggelitik sebetulnya yang sering kita dengar bersama-sama. Sama, bukan hanya di zaman Kang Indra, bahkan di zaman saya pun ketika saya buat salah, kemudian kita sampai dijewer, rambut dipotong, dipukul penggaris oleh guru, jangankan kita mau lapor ke orang tua, kalaupun kita lapor, bahkan yang ada di rumah kita ditambahin lagi itu. Ya, betul betul. Bukan dibela itu kita kalau lapor ke mereka. Ya, Ya, mengenai hari ini terjadi, saya bilang adalah kriminalisasi terhadap guru, Kang Indra. betul betul. Karena memang kita melewati zaman yang sangat berbeda. Hari ini kita diperlihatkan bahwa eh, adanya
perbedaan mentalitas terhadap bagaimana anak menerima apa yang diberikan ataupun apa yang dilakukan. Melihat mengenai kriminalisasi guru karena mungkin hanya sebatas em, memukul ataupun mengingatkan, ketika dilapor orang tuanya marah, kemudian lapor kepada polisi dan Ya, lain-lain. betul. Itu memang menjadi sebuah, kita bilang adalah koin bermata dua, Kang Indra, hari ini. Satu sisi ketika guru menerapkan metode pendidikan dengan niat baik, tentu enggak. Saya percaya tidak ada guru yang serta-merta mendidik dengan niat yang buruk. Betul. Kita semua paham itu. Hanya saja hari ini kita melihat ketika eh, bagaimana respon yang diterima oleh siswa ataupun oleh orang tua ketika terjadi hal yang tidak diperkenankan oleh mereka, mereka terburu-buru melakukan pelaporan ataupun intimidasi terhadap guru, merasa bahwa menjadi korban yang luar biasa. Hari ini memang peraturan kita mengatur bagaimana melakukan perlindungan terhadap setiap insan yang diberikan hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mungkin metode yang harus diubah, sedikit diubah, karena kita tidak bisa menyamaratakan bagaimana pendidikan yang dulu masih dengan, mungkin saya menyebutnya dengan pendidikan VOC, pendidikan VOC yang keras, Ya, brutal, ya. tapi ya, karakter kita Mm-mm. dengan pendidikan saat ini, yang mana ya tadi saya bilang, kemudian dalam hukum kita memang mengatur mengenai perlindungan mengenai anak, bagaimana anak memperoleh kemudahan dan keamanan khususnya ya dalam pendidikan. Saya tidak menyalahkan guru ketika mereka memberikan hukuman kepada anak. Mungkin yang harus ditekankan adalah bagaimana memberikan hukuman tidak langsung melalui fisik. Kan kalau dulu kita tidak melihat nih, iya salah, ya langsung aja pukul-pukul. Mungkin sekarang harus dilihat, kalau kita nggak bisa langsung main pukul atau apa, kita harus mungkin lebih lebih melakukan pendekatan secara persuasif terhadap anak-anak saat ini. Karena ya tadi saya bilang, ketika ketika memang guru saat itu melakukan pemukulan walaupun niatnya baik, tetap dalam dalam hukum kita mengatur bahwa ya dia melakukan kekerasan. Itu Ya. yang saya bilang tadi, harus terjadi reformasi. Makanya harus ada metode pendekatan lain mungkin yang dilakukan oleh guru, dan tidak langsung memberikan hukuman terhadap fisik ke siswa yang bersalah. Nah, kemudian juga terhadap orang tua, mungkin Bapak Ibu hadirin di sini adalah orang tua yang memiliki anak-anaknya, dan saya berpesan kepada, bukan berpesan, saya berharap kepada Bapak Ibu semua, ketika ada permasalahan yang terjadi oleh anak di dalam sekolah, jangan terburu-buru melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib. Kita harus jadikan hukum pidana ini sebagai ultimum remedium. Jadi penerapan sistem terakhir. Hmm. Jangan langsung, paling pertama kita langsung lapor, lapor, lapor. Kita harus cari tahu dulu kenapa guru ini bertindak seperti ini, apakah siswa ataupun anak-anak kita berbuat salah yang luar biasa salah. Akhirnya guru juga manusia biasa, punya batas kesabaran. Ya. Mungkin Kang Indra yang terlihat tenang seperti air ini juga punya sisi yang ada batas sabarnya gitu loh. Ya. Kita sebagai orang tua kan harus harus cari tahu itu dulu. Jangan sampai kita langsung tarik sumber satu sisi bahwa anak dipukul tanpa kita cari kebenaran yang ada, kita lapor polisi.
akhirnya polisi tangkap guru. Nah, guru ini kan harus jadi pemeran utama dalam peningkatan negara, suatu negara. Kita lihat bersama-sama, Jepang maju setelah bom atom Hiroshima Nagasaki, ya karena pemerintah aware terhadap guru-gurunya. Ya, Ya kita kalau disenggol sedikit langsung lapor ngadu orang tua, bagaimana negara kita mau maju gitu loh. betul. Jangan sampai kriminalitas terhadap guru ini itu menjadi ladang yang menggebu-gebu, dalam artian pukul dikit lapor, senggol dikit lapor. Kita harus cari cari tahu dulu bahwa ada moral apa yang ingin disampaikan oleh guru-guru kita terhadap kita. Begitu Kang Indra. Ya memang saya tadi pesan, mungkin tidak langsung kita kasih punishment yang berbau fisik ataupun kekerasan, karena ya hukum kita mengatur untuk hari ini memberikan keamanan dan kenyamanan Kang Indra. Siap. Oke. Mungkin begitu. Ya, terima kasih banyak Kang Alwin. Luar biasa saya bisa tarik kesimpulan bahwa jangan ada lagi kriminalisasi guru dan kalau untuk terjadi kekerasan, ya yang namanya laporan merupakan terakhir gitu ya. Penerapan sistem terakhir dalam sebuah hukum. Terima kasih banyak Kang Alwin. Sehat selalu, bahagia selalu dan terus menginspirasi buat adik-adiknya yang lain. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan kepada yang kedua. Di sini sudah ada Bang Suryadi, ya, atau Bapak Suryadi. Nah, beliau adalah seorang akademisi. Kak Suryadi sudah hadir di sini. Bisa mendengar suara saya, Kak? Kak Suryadi. Kalau Ya, Bang, terakhir aja Bang, boleh? oke, terakhir ya. Karena mungkin sedang rapat beliau. Baik, di sini pun sudah ada Kang Kosim. Nah, ini kita akan mendengarkan suara dari Pak Kosim. Beliau adalah akademisi juga di State Insida Jakarta. Beliau sudah siap. Tadi sebenarnya minta terakhir, tapi alhamdulillah sudah hadir. Ya, jadi akhirnya beliau yang kedua seperti itu. Bagaimana Pak Kosim sudah siap? Allah kan. Masya Allah. Sehat ya Kang Kosim ya? Ya, baik. Ini mau saya langsung share screen atau mau nyapa-nyapa dulu? Silakan. Ah, bolehlah sambil sambil apa namanya sambil disiapkan aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah ala ni'matillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Ah, syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan sehingga pada hari ini di ruang maya ini Allah pertemukan kita untuk bisa bersilaturahim dalam uh, momen yang sakral bagi dunia pendidikan, yaitu Hari Pendidikan Nasional. Yang saya hormati para senior saya ini dan juga serta yang lain, saya tidak bisa melihat secara utuh karena memang tidak kelihatan ini apakah memang di bawah saya atau di atas saya. Tapi yang sudah muncul Pak Zainal Abidin ini jauh dari kita semua, Pak Indra ini. Iya, Salam beliau sehat. beliau itu Mampir. senior, senior banget itu, sudah pensiun, 65 tahun usianya Pensiun. kalau nggak salah. Masya Allah. Udah pensiun. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu, Pak. Siap, siap, siap. Ya. Jadi senior saya ada Ding, Pak Suryadi, dan yang lainnya yang saya hormati. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu membimbing kita, memberikan kekuatan kita, memberikan hidayah kita untuk tetap semangat membersamai generasi penerus bangsa. Ini tidak banyak mungkin akan saya sampaikan, sedikit sharing aja, berbagi berkaitan dengan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Karena suruh bersuara, ya mungkin ini di hari yang berbahagia diperingati oleh seluruh insan pendidik di Nusantara, di momen yang
yang sangat penting sebagai titik balik dalam refleksi ya. Refleksi udah sejauh mana, udah seperti apa di Hari Pendidikan Nasional ini. Nah, ini akan kembali kepada masing-masing perannya. Karena seluruh keberhasilan pendidikan akan dipengaruhi oleh semua yang terlibat di sana, para stakeholder. Nah, kalau kita sebagai pemain utama atau enggak utama dari pendidikan, yaitu sebagai pendidiknya Ya. di level manapun, dari tingkat paling bawah ya, dasar, menengah sampai pendidikan tinggi, itu semua perannya adalah sama, mengawal, membersamai para generasi penerus bangsa agar mereka dapat melanjutkan estafeta perjuangan cita-cita bangsa. Nah, di kesempatan kali ini tidak banyak yang saya sampaikan, hanya akan mendengarkan sebuah mukaddimah. Ada sebuah mukaddimah menarik. Ini selamat. Ini kata-kata yang sangat menarik yang diperoleh dari dan populer di kalangan dunia pondok pesantren modern, yang dipopulerkan di seluruh pesantren modern, di Gontor dan lain sebagainya. Ada sebuah kalimat, sebuah mafhudat, at-tariqatu ahammu minal mada wal mudarisu ahammu minal tariqah wa ruhul mudaris ahammu minal mudarisi nafsi. Nah, ini mudah-mudahan jadi spirit terutama bagi para pendidik, insan-insan pendidik yang tadi juga nyambung dengan pernyataannya Bang Alwin berkaitan dengan hukum. Nah, ini juga sangat penting bagaimana guru itu bisa berperan dengan baik. Jadi kata-kata ini memang sebuah motivasi untuk para pendidik agar bisa lebih maksimal dalam mendampingi anak-anak. Jadi tadi ada disinggung masalah metode. Ternyata di sini di kalimat tersebut bahwa at-tariqatu ahammu minal mada. Metode itu lebih penting daripada materi ajar, substansi ajarnya. Jadi materi sebagus apapun yang akan disampaikan, delivery-nya itu ya harus lebih menarik. Seperti saya selalu menganalogikan para stand up komedi atau komika. Ada materi lucu tapi delivery-nya nggak dapat, maka itu nggak dapat sesuai dengan ekspektasinya. Maka di sini peran metode itu sangat penting. Yang pertama. Yang kedua, wal mudaris ahammu minat thariqah. Jadi, dan guru lebih penting daripada metode itu sendiri. Nah, di sini, walaupun metodenya bagus, kalau gurunya tidak ada, tidak hadir, ya siapa yang akan menjalankan, siapa yang akan menerapkan metode itu. 2 poin. Dan yang terakhir, ternyata ada jauh yang lebih penting, ruhul mudaris ahammu minal mudarisin nafsi. Dan ternyata ruhnya guru itu jauh lebih penting daripada guru itu sendiri. Artinya, soulnya guru, hadirnya guru, totalitasnya guru, secara full jiwanya, raganya, hati, pikirannya untuk mempelajari bersama dengan anak-anak itu jauh lebih penting. Ruhnya, kalau mengajar sudah dengan hati, ya insya Allah hal-hal yang mungkin tidak berkenan seperti kasus-kasus yang tadi disampaikan, insya Allah akan sangat minim terjadi. Nah, maka ini sangat penting sekali bagi para pendidik sebagai aktor utama dalam keberhasilan dunia pendidikan kita, sehingga jadi guru bukan instan, jadi pendidik bukanlah instan, melalui proses yang panjang, melalui pengalaman-pengalaman yang panjang, melalui pelatihan-pelatihan yang panjang. Maka saya sangat sepakat sekali ketika memang guru-guru itu tidak gila hormat, tapi sudah selayaknya dihormati. Sehingga dan guru pun juga harus menunjukkan sisi kewibawaannya agar mereka juga tidak dipandang sebelah mata. Betul, kondisi situasi pembelajaran dulu dengan sekarang akan terus berbeda. Ya seperti kata-kata Sayyidina Ali kan, didiklah anakmu sesuai dengan zaman. Artinya akan zaman terus berubah, tapi sosok guru harus terus
menyesuaikan dengan kondisi zaman. Apa yang tadi Kang Indra alami, terus juga apa namanya yang Alwin alami juga itu mungkin sama. Artinya dulu mah aman-aman, tapi sekarang sudah berbeda. Maka kita harus betul-betul memahami kondisi saat ini seperti apa. Siswa kita seperti apa, makin ke sini kan siswa kita ya makin ke sana ya. Begitulah. Ya, Jadi itu tantangan kita memang semakin luar biasa. Nah, tadi untuk pegangan atau prinsip yang bisa dipegang buat guru lah, buat para pendidik. Nah, sekarang karena memang yang meneruskan kita adalah para generasi penerus bangsa, mereka di usia-usia remaja dan pemuda. Nah, ini ada sebuah kaidah dari Imam Syafi'i mengatakan wazatul fata wallahu bi'almi wattuqa idza lam yakuna li'tibar lidzatihi. Jadi ini ada pemuda yang gak dianggap loh, juga ya. Pemuda yang gagah, yang semangat tapi nggak dianggap. Seperti apa tadi dianggapnya adalah jadi sebuah pernyataan yang menginspirasi. Demi Allah, hidupnya pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Jadi kalau memang mau dianggap ada, ya harus berilmu. Dan sebagai seorang muslim ya, takwa itu jadi bekal yang sangat penting, jadi bekal yang sangat fundamental bagi menjalani hidup. Jadi hidupnya pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Jika keduanya tidak ada, maka keberadaannya tidak dianggap ada. Jadi kalau generasi kita memang tidak dibekali dengan baik ilmunya, takwa itu diperoleh dari proses belajar yang cukup panjang, tahapan ilmu, tahapan pembelajaran tentang akhlak, internalisasi tentang adab-adab. Nah, ini akan meraih takwa kalau memang mereka sudah melalui proses itu. Tidak ada yang insan yang tiba-tiba jadi soleh, yang tiba-tiba jadi solehah. Ya, jadi soleh dan soleh itu memang hanya doa orang tua, tapi harus dibarengi dengan proses-proses yang mendidik, yang islami, sehingga mereka tertanam sikap-sikap yang baik atau akhlak-akhlak yang baiknya agar buat bekal mereka ke depannya. Karena ya cukup miris dengan fenomena kenakalan-kenakalan remaja. Kemarin di bulan Ramadan sempat ramai juga. Bulan Ramadan tetap aja ada tawuran gitu. Sampai Polda Metro Jaya pun juga mengeluarkan ultimatum, ketangkap tawuran, wah lebarannya di ya. apa namanya di sel gitu kan, nggak ada bakal dikeluarin sampai sampai lebaran katanya. Iya. Itu sebuah langkah yang menarik gitu dan cukup meresahkan, nggak tahu apa yang dalam pikiran mereka. Dan kalau kita lihat pun juga ya mereka adalah usia-usia sekolah, anak SMP, SMA yang ya usia-usia remaja mereka yang harusnya di bulan Ramadan bisa lebih baik, ya terjadi demikian. Nah ini artinya mungkin kekurangan bimbingan arahan terkait ilmu-ilmu mereka, sehingga ada perasaannya juga, perasaan takut mereka itu disorientasi gitu. Jadi konsep takwa itu kan ya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dan mungkin mereka disorientasi, mereka malah berbalik gitu. Ini yang banyak terjadi, tantangan-tantangan ke depan buat buat para generasi penerus. Kalau mereka tidak dibekali ya mereka banyak, pemuda itu banyak, tapi ya nggak muncul, nggak memberi dampak apa-apa, bahkan mungkin mohon maaf malah hanya menambah angka-angka persoalan di masyarakat, entah itu ya pengangguran, entah itu disebut dengan sampah masyarakat kalau mereka Masya tidak Allah. memiliki, itu dampaknya luar biasa. Sehingga kita pun sebagai pendidik juga tidak berharap demikian. Tapi itulah tugas-tugas yang terus kita harus ya terus kita kerjakan, terus kita lakukan segimanapun problematikanya. Karena kalau jadi pendidik itu problemnya tuh banyak. Tidak hanya muncul dari siswa, dari orang tua, lingkungan sekitar, atau bahkan dari para pemangku kebijakan. Gitu. Ada persoalan apa lagi, ada hal baru lagi, ya belajar lagi. Ya itulah, memang mau tidak mau kita harus open mind terhadap perubahan-perubahan, perubahan kurikulum, perubahan aturan, perubahan segala macam ya kita harus siap. Sehingga kita harus terus up to date terkait dengan dinamika yang terjadi dalam dunia pendidikan. Ini sehingga di ya closing statement terakhirnya adalah ya
mau dalam kondisi apapun ya tetap semangat aja, keep spirit untuk mengabdi untuk negeri ini, karena ya kalau kitanya para pendidiknya udah kelelahan, capek, ya nanti siapa yang akan menemani membersamai mereka para generasi penerus bangsa. Ya, betul. Yang para senior kita kayak tadi Pak Zainal Abidin sudah pensiun, kan hanya tinggal tinggal menata, melihat, mengamati, dan pasti akan ada perasaan sedih ketika loh kok ini generasi mudanya kayak begini amat, pasti ada perasaan sedih. Dan justru juga ketika ada perasaan bangga ketika melihat memang anak-anak yang berprestasi, yang memiliki akhlak-akhlak yang bagus, menilai banyak hal yang positif yang bisa kita lihat, itu ada rasa bangga tersendiri. Sehingga bagi para aktor utama pendidikan, para pendidik dari level paling bawah sampai paling tinggi, ini harus tetap semangat mengabdi untuk negeri, karena memang investasinya tidak hanya dunia, tapi insya Allah akan sampai akhirat sebagai bekal tabungan kita nanti. Insya Allah. Itu mungkin. Amin. 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 Terima kasih Kak Indra. Luar biasa sekali, Kang Kosim. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan dari para peserta. Silakan Pak Zainal mungkin. Beliau ini selalu hadir, Kang Kosim, ketika ada acara Zoom, apapun yang saya berikan, beliau hadir, luar biasa sekali. Makanya saya Allah. salut sekali dengan beliau ini. Kemarin sedang sakit di rumah Allah. sakit, beliau masih sempat ikutan juga. Jadi rasanya di Hari Pendidikan Semangat. Nasional ini beliau adalah tokoh pendidikan gitu. Saya rasa begitu. Silakan Kak Zainal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya ini kalau dilihat dari umur cukup panjang, sudah 65 tahun. Masya Allah. Namun saya berhari-hari, biarpun sudah pensiun dari tenaga pendidik, memang saya tidak lepas dari mengikuti perjalanan pendidikan. Ya, karena apa yang disampaikan oleh pengacara yang pertama dan kedua, baik terhadap hukum maupun kedisiplinan terhadap guru itu sendiri, memang ini bahasa saya ya, ini tolong artinya generasi muda pikirkan gimana cara merubahnya. Yang pertama mengenai hukum. Hukum ini sebenarnya sudah baik, sudah bagus. Tetapi dimanfaatkan oleh orang yang ketiga. Antara wali murid dengan guru itu sebenarnya bagus hubungannya. Antara murid dengan guru itu bagus hubungannya. Jadi tidak ada yang tidak bagus. Guru sudah melaksanakan sistem pendidikan itu sesuai dengan zaman. Begitu pula wali murid sebenarnya sudah tahu hukum itu. Tetapi setiap ada permasalahan, orang ketiga yang menunggangi menggunakan hukum. Sehingga dia membacakan pasal ini, pasal ini, pasal ini, terjeratlah hukum. Nah, yang menjadi permasalahan, ya artinya pemegang hukum, terutama ini dari kepolisian, berarti mestinya tahu ini. Sudah ada MOU sebenarnya. Saya salah satu pelaksana MOU kegiatan tenaga pendidik LKBH yang ada di PGRI. Masya Allah. Yang mana sebenarnya guru itu mendapat perlindungan pendidikan. Ya. Tetapi saya katakan tadi, ini selalu dimanfaatkan oleh orang pihak ketiga, menungganginya. Yang kedua masalah saya mengatakan disiplin tenaga pendidik tadi. Kenapa dikatakan disiplin tenaga pendidik? Biarpun perencanaannya matang, biarpun metodenya bagus, tapi yang ketiga yang jadi masalah. Kalau memang ada di dalam tubuh guru itu tidak punya niatan, nawaitu innamal a'malu binniyatnya, ya. Apalagi tidak punya hati, dia hanya tok menjalankan tugas saja. Nah, ini yang jadi masalah. Ini memang perencanaan sudah bagus sekarang ini, karena sudah ada filenya. Ya. Metode sudah bagus, sudah banyak diberikan. Tetapi yang jadi masalah yang ketiga, guru itu sendiri tidak punya hati dan tidak punya sosok seorang roh tenaga guru, tenaga pendidik. Nah, ini kenapa ini juga harus kita perhatikan di kepemerintahan,
Nah, kenapa pengawas sekolah itu tidak diberikan? Nah, untuk peluang pengawasan. Ini yang ter, tertutup ini peluang pengawas terhadap pembinaan pendidikan. Nah, kalau zaman saya dulu pengawas, kebetulan saya korwas berfungsi. Tapi sekarang ini boleh kita lihat, pengawas itu hampir menjadi tenaga buangan. Masya Allah. Jadi Kasihan. tenaga pendidik yang tertinggi, Iya. tetapi mereka itu setengahnya tidak difungsikan. Tetapi mereka itu banyak tugasnya sebenarnya. Hanya setengahnya tidak difungsikan. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, tugas generasi penerus sudah saya Yap. sampaikan tadi. Kemarin, seperti kemarin saya membina guru agama yang ada di Pesawaran. Ya. Jadi saya ini udah biarpun pensiun ini karena pembina Asosiasi Guru Agama Islam Indonesia. Ya. Luar biasa. Kedua, memang Mantap. saya masih bergerak di muka, selalu bergerak di lapangan. Apa yang saya evaluasi? Tentunya jalannya pendidikan memang ada ketimpangan di perjalanan. Mudah-mudahan ini menjadi pemikiran generasi penerusnya, Amin. ada bisa ngerubah sistem yang ada di pendidikan itu. Terima kasih, saya kembalikan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. wabarakatuh. Karena memang ini udah pasti Mantap. sehati sama Kang Kosim ya. Karena beliau ini juga dari guru agama ini ya. Jadi memang apalagi Kak Zainal ini tadi ya. Apa tadi Pak? Pembina guru agama Islam se-Indonesia ya. Seperti itu. Baik. Ap- Siap. APAI, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia. Ya, Nah, apa Itu ya betul. dijawab. ya itu nanti Betul. bisa bisa komunikasi dengan Kang Kosim itu mungkin bisa ada kolaborasi ya bersinergi selanjutnya seperti apa. Terima kasih Kak Siap, Zainal. suhu. Selanjutnya ini yang Terima terakhir. kasih. Nah, yang terakhir adalah dari Kak Adi. Nah, beliau adalah praktisi juga akademisi ya, bukan praktisi tapi akademisi di salah satu perguruan tinggi. Kalau tadi Kang Kosim menuliskan Stit Insida, nah kalau Ading Suryadi ini tidak menuliskan dari mana. Nanti akan dijelaskan langsung saja, diperkenalkan langsung oleh beliau. Silakan, Bang Adi. Baik, baik. Terima kasih Kang Indra sekaligus Bapak Indra Marta Rusmana nama lengkapnya ya. Masya Allah. Baik, kita mulai. Makin Assalamualaikum gemuk. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ini. Kalau Bapak, Ibu, ada Ibu juga ya? Ada. Kita diskusi aja lah ya. Ini saya diminta mengisi diskusi katanya. Ngobrol-ngobrol tapi berisi kan gitu ya. Ya, Ya, hormati tadi Kang Indra, ada Kang Kosim juga, ada pemateri tadi di awal siapa Kang Sobirin, ada juga senior Bapak kita Pak Zainal Abidin, Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan. Salam kenal, salam hormat. Nah, ini kebetulan saya dapat invite atau undangan nih. Terima kasih banget nih Kang Indra nih ya. Kalau tadi saya perlu memperkenalkan diri dulu Kang Indra, atau iya nggak dong, usah lah. perkenalkan diri. Oh Karena gitu. kalau Kang Kosim udah Perlu. ditulis tuh, Kosim Stit Insida. Oh gitu. Iya. Harus dong, Bang. Oh harus ya. Yalah. Baik, perkenalkan nama saya Suryadi sebenarnya kalau di KTP tuh ya. Tapi biasanya Kang Indra itu manggilnya Kang Ading ya, nama kesayangan itu dari kecil ya. Dari zaman sekolah sampai saya masuk ke perkuliahan bahkan ke sekarang ya tadi dibilang katanya apa akademisi ya, Iya. tapi sebenarnya sekaligus juga praktisi Kang Indra ya. Iya, langsung ini mah Ya, praktisi dan iya, akademisi, langsung praktisi praktek. ya. Wirausaha juga pokoknya mah Palu Gada lah ya Pak Indra Iya. ya. Jadi eh, saya sekarang aktivitasnya atau kegiatannya memang sebagai apa namanya praktisi akademisi mengajar kebetulan ya dipercaya untuk menjabat di atau mengajar lah tepatnya ya kalau di kampus. Alhamdulillah sebenarnya cita-cita saya itu bukan pengajar atau bahkan dosen. Dulu itu cita-cita saya itu pengen jadi presiden bahkan ya.
zaman Orde Baru itu cita-cita yang tabu, tapi kalau ditanya mau jadi apa nanti cita-citanya pasti presiden ya. Nah Ya, sekarang ya. peluangnya itu besar ya, kan bisa lah. Terus pengen jadi polisi, ya, udah mau daftar akhirnya nggak ada izin orang tua ya. Ya ngalir aja lah, pokoknya kuliah juga sambil kerja bahkan nih Kang Indra ya. Kalau saya itu Ya. orang-orang teman-teman seangkatan saya dulu mungkin kakak kelasnya Kang Indra itu ada yang keterima di UMPTN, apa namanya perguruan tinggi negeri, UI segala macem ya. Nah, saya nggak keterima gitu. Akhirnya eh, kerja gitu di pabrik. Tapi saya tidak sampai situ ya. Namanya tadi dibilang aktivis katanya. Memang saya perusuh sih, bukan hanya aktivis ya. Kalau di dulu di sekolah itu ya, rusuh lah pokoknya ya. Tapi alhamdulillah jadi orang akhirnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi perusuhnya yang baik lah. Gitu ya. Luar Akhirnya biasa. saya tetap kuliah dengan biaya sendiri, walaupun ada dibantu tetap oleh orang tua ya, sambil bekerja ya. Dari D3 kayak Indra Ya. lanjut S1 ngeruyeuh kalau bahasa Sundanya tuh ngomong ya ngeruyeuh gitu ya apalagi backgroundnya kebetulan saya ngambil jurusan di bidang IT. Nah, ini saya akan bahas sedikit nih mungkin juga Bapak Ibu sebenarnya udah inilah bonus demografi industri 4.0 ya kebetulan saya di bidang IT jurusan IT plus memang ya kalau dibilang Indonesia ini bonus demografi ya itu udah tahun 2000-an, bahkan di tahun 2020 sebenarnya ya. Di mana sedikit saya jelaskan, Bapak Ibu, untuk bonus demografi itu boleh di next lagi, Kang Indra. Nah, ini next ya, biar muncul. Nah, ini usia bonus demografi itu ya, ini usia produktifnya banyak banget. Usia produktif itu usia dari sekitar 20 tahun sampai dengan 65 tahun masa pensiun itu disebutnya masa produktif. Misalkan saya ambil contoh di satu keluarga biasanya ada bapak ibu ya, kalau tidak berpisah orang tuanya ya, ini Ya. punya anak rata-rata ya kalau keluarga berencana kan dua. Iya. Biasanya satu rumah itu ada kakek neneknya gitu ya, kadang juga kakek neneknya ada yang masih bekerja yang produktif. Misalkan dari porsi taruhlah satu rumah kita biasa ambil contoh dalam satu rumah itu ada 6 atau 7 orang. Nah, usia produktif kita bisa sebutkan dari 7 orang dalam satu rumah itu ada 4 orang usia produktif, ada 3 orang yang non produktif. Artinya bisa jadi ada usia di bawah misalkan 18 tahun itu masih membiayai dirinya sendiri, ya, atau belum bisa membiayai dirinya sendiri maksudnya. Ya. Nah, jadi 4 orang itu membiayai 3 orang. Nah, itu ya. Nah, hal-hal demikian, nah ini banyak banget di Indonesia. Sayangnya usia 18 sampai dengan 65 tahun itu sudah masuk usia produktif tapi tidak produktif. Nah, ini jadi masalah nih. Apalagi kita masuk di mana era industri 4.0. Next kayaknya Mbak. Nah ini di mana revolusi industri ini sebenarnya kita bahkan mau fase di mana tengah-tengah bahkan sampai akhir nih. Kita akan masuk lagi dunia revolusi society 5.0 bahkan. Karena kita sudah masuk ke dunia sosial, media sosial, benar-benar ya. Tapi saya akan bahas industri 4.0 dulu, di mana akan menggantikan banyak lapangan pekerjaan dalam hal ini robot dan kecerdasan buatan. Kang Indra mungkin mengalami mahasiswanya ngerjain tugasnya pakai AI, Oh iya, benar. Benar. bahkan bikin skripsi juga pakai AI. Iya, betul. Nah ini ya dengan bahasa dan kalimat yang canggih. Bahkan anak SD ngerjain tugas matematika diselesaikan oleh AI. AI. Ini jadi problem, jadi solusi, jadi bukan solusi sebenarnya dari jadi pemikiran mas ya, terutama di pendidikan balik lagi. Mm-mm. Kebetulan di hari ini kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, di mana ini jadi bahan kajian atau bahan renungan bahkan evaluasi ke depan untuk para apa namanya pihak-pihak yang berkepentingan lah. Sama-sama kita semua masyarakat baik dunia pendidik, masyarakat maupun pemerintah pada umumnya ya. Nah, kebetulan di industri poin-poin ini ya, kita
pertanyaannya adalah nganggur dong kita dengan yang tergantikan tadi itu teknologi termasuk ChatGPT. Nggak mungkin kita mau punya duit nanya ke ChatGPT gimana caranya, itu kan? Iya. Enggak. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan ya, kondisi di mana nanti jumlah usia produktif itu melebihi ya, banyak. Next, enggak. Nah, Indonesia di peringkat 7 kekuatan ekonomi dunia ya. Ini sudah mulai ya Indonesia bangkit ya. Dengan catatan apa? Jika tidak next menurut Bappenas akan menjadi bencana nih. Kalau apa namanya jumlah yang membludak ini akan jadi bencana kalau tidak dikelola dengan baik Baik. tentunya ya. Next. Bencananya apa? Ya itu tadi modalnya harus ada basic pendidikan ya. Saya pernah mendengar statement atau betul atau tidaknya ya, bahkan Mas Menteri ya kalau tidak salah nanti koreksi itu pendidikan lebih kurang penting ya, yang penting pengalaman atau bekerja gitu, atau skill. Nah ini pernyataan yang menurut saya keliru atau kurang baik lah ya. Mungkin Iya. nanti boleh dikoreksi. Itu jadi not-not yang seliburan di media sosial ya. Makanya ada Merdeka Belajar kita sekarang ya. Betul. Bahkan ada juga yang berpendapat sekarang belajar itu nggak perlu guru. Ini tadi mungkin eh, jadi bahan renungan juga ya. Bisa kita belajar secara mandiri. Saya juga pernah ya belajar teknologi, coding dalam hal ini bikin aplikasi di dunia IT itu belajar mandiri atau sendiri ya belajar. Tapi tetap aja nggak bisa kalau tanpa ada bimbingan guru atau bimbingan teknis dari yang sudah mahir dalam hal ini untuk menguasai pendidikan gitu ya. Jadi tetap sejago apapun dia ya murid atau siswa tanpa ada bimbingan dari guru itu tidak bisa. Saya udah membuktikannya Kang Indra ya. Jadi belajar sendiri tetap aja akhirnya malah jadi nah ini terbukti banyak sekali yang belajarnya lewat YouTube tanpa Iya. ada bimbingan dari orang tua atau dari guru bahkan. Ini jadi pembahasan kita nih ya introspeksi ke depannya. Nah, ini di layar ya, di gambaran besar ya. Sekarang kita ada di revolusi industri 4.0, di mana semua ada di cloud, ada di ya nggak ada yang kita bisa sembunyiin lah ya. Makanya nggak heran kalau sekarang itu banyak berita-beritanya perselingkuhan lah, korupsi lah, apa segala macam yang disebut-sebutin nggak bisa ya, kan ya. Iya, iya, iya. Karena data kita tuh sudah ditelanjang di saya ya. Betul, betul, Bahkan betul. mungkin Kang Indra bisa ngecek juga tuh data-data saya tuh ya. Anaknya namanya siapa aja apa segala macam ada. Iya. Next Kang Indra ya cepat aja kita ya bahasannya. Nah ini pekerjaan yang akan digantikan cara yang pekerjaan apa itu, yaitu pekerjaan yang sifatnya repetitif. Seperti akuntan, resepsionis, supir, teller bank ya, kalau kita ke bank aja tuh kayaknya udah diganti dengan mesin. Saya Iya. kemarin bikin ATM BCA. Kebetulan ATM BCA saya lupa naro lah. Saking banyaknya ATM Kang Indra, tapi duitnya nggak ada ya. Luar biasa emang. Itu saya bikin ATM, ya udah nggak perlu antri ke CS segala macam. Langsung di Ya. mesin aja. Bawa KTP, nggak nyampe 5 menit jadi Kang Indra. Ini Hmm. luar biasa, digantikan oleh mesin. Dulu waktu kita ke jalan tol gitu ya, masuk tol ada Ya. yang halo selamat pagi gitu kan. Sekarang udah nggak ada tuh. Kita tap gitu kan, pakai e-tol, sebetulnya isi e-tolnya kosong gitu kan ya. Akhirnya mundur lagi gitu kan. Nah ini banyak yang digantikan udah ya. Nah ini next Kang Indra. Nah ini maka perlu ada kemampuan khusus atau skill-skill ya tenaga ahli yang ke depan Indonesia harus perbanyak nih. Sayangnya tenaga-tenaga Indonesia atau sumber daya manusia itu banyak kan enggak, tapi Hmm. nggak mau kerja di Indonesia karena tidak dihargai. Nah ini atau memang peluang kerjanya tidak ada, gitu ya. Ya, Kang ini kita bisa diskusi, bisa mudah-mudahan jadi perbaikan ke depan. Amin. Bukan berarti adanya teknologi lapangan pekerjaan tidak ada, justru bertambah loh. Banyak sebenarnya ya.
Kita masih membahas debat apa namanya menyalahkan pemerintah dalam tanda kutip atau tidak ada pekerjaan. Justru sumber daya kita yang tidak mengimbangi kemajuan teknologi yang saat ini. Gitu Kang Indra. Ya, sebenarnya kalau sekalipun pengangguran tidak punya pekerjaan harusnya bisa berpenghasilan ya dalam tanda kutip ya. Karena saya sudah sering ke mahasiswa yang saya tanya sudah bekerja atau belum? Belum. Padahal peluang kerja banyak banget di era revolusi industri saat ini. Next, Kak Indra. Nah, ini ya, tanda tanya nih kesimpulannya. Tadi sudah saya jawab, harusnya tidak ada ya pengangguran, bahkan nggak banyak. Tapi kenyataannya fakta di lapangan, Badan Pusat Statistik mengatakan kenaikan tiap tahun pengangguran lulusan baru ya akan menambah pengangguran baru. Kita lihat sekarang ya, dolar udah 16.000. Kalau kita cek zaman moneter tahun 98 itu 17.000 udah kerusuhan ya. Iya. Mudah-mudahan saat ini tidak lah ya, karena bisa dengan mudah gitu. Oke. Oke, Kang Indra, itu saja dari saya. Mudah-mudahan ini jadi apa renungan perbaikan kita nih dalam menyambut Hari Pendidikan Nasional ya, Bapak-bapak. Terima kasih. Itu saja dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Adi atau Pak Suryadi, luar biasa sekali ya. Jadi ada pertanyaan buat kita semua. Apakah bonus demografi akan membuat meningkatnya pengangguran? Tapi memang di Provinsi Banten sendiri, di Provinsi Banten itu adalah nomor satu kalau nggak salah tingkat penganggurannya. Padahal kampus-kampus banyak berdiri Bang Adi. Ya, di Kota Serang Betul, sendiri itu betul. banyak kampus-kampus berdiri, tapi ternyata sebagai Unpam ya, Unpam, ya Unpam. itu. Ada pokoknya banyak lah, nggak saya ngomong ada banyak sekali kampus, tapi ternyata menyumbang banyak pengangguran juga. Mudah-mudahan dengan Iya. adanya diskusi hari ini, kita semua bisa berpikir bagaimana caranya mengentaskan pengangguran tadi. Seperti itu. Baik, dari yang lain, dari Budian, dari Kang Abi. Ini ada senior kita semua nih, juga ada Kang Alam. Beliau ini aktivis pendidikan juga, karena memang sekarang pun sudah selesai pendidikan di tentaranya. Kita sapa, mudah-mudahan beliau mendengar. Kang Alam, Bang Alam, Pak Alam, ini banyak sekali panggilannya beliau. Bisa mendengar, Kang Alam? Cukup menyimak Kak Indra. Oh, cukup menyimak. Nggak apa-apa sih, Kak. Kita akan sedikit mendengarkan dari Kak Kapten Alam. nih. Kapten apa udah jenderal ini Kang? Beliau itu apa ya sekarang ya? Apa sih sekarang Kak Alam? Belum jenderal, belum, belum, belum. Pilot. Jauh, Nah, masih ini jauh, dia masih kapten, jauh. kapten, kapten. Nah, ini beliau sudah hadir nih. Ya, ini senior kita bersama ini dengan satu rahim yang sama, lulusan SMA satu Kabupaten Tangerang. Nah, silakan Kak Alam, mungkin ucapan untuk Hari Pendidikan Nasional, kemudian tanggapan dari kita bersama yang ada di sini. Silakan Kak. Sudah ini Kak Indra, kita telat ngikutinnya dari awal dan lain sebagainya. Pada Ya, intinya ya tentunya kita ingin yang terbaik buat pendidikan kita, apa pendidikan di negeri ini dan lain sebagainya. Dan tentunya hal itu tidak hanya sekedar dari pemerintah saja sebetulnya untuk masalah pendidikan dan lain sebagainya. Paling utama sebetulnya pendidikan yang terbaik adalah pendidikan dalam keluarga itu sendiri. Bagaimana peran kedua orang tua untuk membimbing, menasihati dan lain sebagainya. Karena masa depan orang tua yang sesungguhnya adalah ketika melihat keberhasilan anak-anaknya. Seperti itu Kak Indra. ya, oke, luar biasa sekali ya. Jadi ini melihatnya dari sisi pendidikan orang tua. Betul, jadi memang keluarga itu adalah poin penting di dalam hari pendidikan apapun, pasti pendidikan keluarga yang paling utama. Terima kasih Kak Alam. Baik, Budian sudah bilang mau menyimak aja katanya. Mungkin Kang Abi atau Genta yang menyampaikan, karena kita masih ada waktu 5 menit lagi sebelum kita foto bersama. Mudah-mudahan kita semua hari ini ya bisa membawa kepada hal-hal yang lebih baik lagi. Ya, Budian. Nah, Budian sudah
dibuka videonya. Oh, cukup menyimak, Genta. Baik. Budian ada yang ingin disampaikan? Tidak ada. Oh, tidak ada. Baik, terima kasih, Budian. Kalau tidak ada, saya mau minta dari masing-masing narasumber closing statement-nya, ya cukup satu kalimat saja begitu mengenai Hari Pendidikan Nasional. Dimulai dari Kang Alwin, silakan Kang Alwin. Satu kalimat saja, Boleh Kak. satu kalimat untuk closing statement-nya, pendidikan adalah kunci maju atau mundurnya suatu bangsa dan negara. Luar biasa. Terima kasih Kang Alwin, ya keren. Selanjutnya Kang Kosim, silakan. Ya, pendidikan itu harus menyehatkan, mensejahterakan, dan membahagiakan. Luar biasa ya. Mensejahterakan dan membahagiakan. Terima kasih Kang Kosim. Selanjutnya Kak Suryadi, silakan Kak. Apa nih Kang Indra? Pendidikan ya. Ya. Pendidikan harus kita jalani sampai ke liang lahat Kang Indra. Ya. Masya Allah, ya luar biasa sekali. Terima kasih banyak narasumber sekalian, Ibu, Bapak yang hari ini hadir. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan serta Amin. kesejahteraan. Baik, untuk sesi Amin. foto bersama, mohon izin untuk buka kameranya. Di sini semua sudah buka kamera. Kang Abi, Kang Genta, bisa buka kamera sebentar. Oke, ya Pak Genta mau ngomong nggak nih? Oh ini Bang Adi nih Yes. luar biasa ya. Tuh, bener. Ditipu oleh nama. Ya, Senior dimulai satu ini nama kita. memang. Ya, Kang Abi. Terima kasih. Cocok sih namanya sama Oke badannya. ya, nah ini sudah Subur hadir. banget Baik, nih. siap ya semuanya. Kita ambil foto. 1, 2, 3. Oke, kita ganti gaya. Boleh jempolnya diangkat 1 karena kita sudah tidak kampanye lagi. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih banyak Ibu Bapak sekalian. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Mudah-mudahan tetap sehat. Ya. Ada Bang Adi. Amin. Salam hormat Terima untuk kasih. senior. Makasih juga Bu Salam Dia, Bang Kak Genta. Zainal. Terima kasih Salam. semuanya. Saya akhiri kegiatan hari ini ya Terima kasih dengan Kang Indra semuanya. ya Makasih Ihdinas Bung Indra, mustaqim. makasih Bung Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kakak sekalian. Terima kasih.